Saya siap hengkang dari NKRI. Kesolehan dirinya, ketakwaannya tidak diukur oleh baju, tidak diukur oleh bahasa, tapi diukur oleh karya dalam setiap hari dia perbuat. Itu penting. Mereka siapa nyana? Raja Namrud yang gagah perkasa itu hancur hanya dengan satu gigitan serangga, Beb. Begitu pula kalian semuanya, para habib yang masih merasa sombong, yang masih merasa suci nasabnya, yang masih merasa golongannya itu golongan yang pantas untuk dipuja, untuk dicium kakinya. Pada saatnya nanti kalian akan hancur. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan menyoroti sebuah pesan berat dari seorang Habib yang jujur saya tidak tahu namanya Habib siapa ini. Dia membuat tantangan siapa saja yang berani atau bisa mendeportasi warga Ba'lawi atau Habib-Habib Yaman yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Dia akan hengkang dari negara kesatuan Republik Indonesia ini, sedulur TV Al-Waha. Nah, bagaimana tantangannya kita lihat terlebih dahulu sebentar, sedulur TV Al-Waha. Ini dia. Kalau bisa ngusir Ba'lawi dari NKRI, top. Udah. Top, saya yakin udah. Siapapun orangnya, silakan. Jangan berkoar-koar, datangi DPR RI, datangi di MPR, datangi Presiden Republik Indonesia, datangi Wapres. Insya Allah kalau dikabulkan, monggo dikabulkan, dan saya siap hengkang dari NKRI. Nah, itu tadi sedulur TV Al-Waha, bagaimana dia mengatakan dengan sombongnya, siapa saja orangnya yang bisa mendeportasi para Habib Yaman yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, saya siap hengkang dari NKRI. Nah, bagaimana kita tanggapi? Sebelum kita tanggapi, saya ada sedikit informasi untuk Anda semuanya. Sambil menyelam minum air lah, saya punya buku, punya karangan buku ini berjudul 7 Rumus Sukses Maha Dahsyat. Barangkali ada di antara Anda yang berminat untuk memiliki buku ini, silahkan Anda menghubungi nomor ini nih, nomor 0882 214 98123. Harganya murah, hanya 100.000 untuk Pulau Jawa, gratis ongkir, sedulur TV Al-Waha. Buku ini menyingkap tentang rumus rahasia maha dahsyat dari kalimah adzan. Judulnya 7 Rumus Sukses Maha Dahsyat. Menjadi sukses dan kaya raya seketika dengan landasan kalimah adzan. Kalau Anda membaca buku ini, insya Allah Anda akan terbuka betapa kalimah yang setiap hari kita dengar ternyata menyimpan sesuatu yang sangat luar biasa. Miliki buku ini. Buku ini diberi komentar oleh Rektor Universitas Sains Al-Quran Unsik Jawa Tengah di Wonosobo, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Hamzah MM, dan juga diberi sekapur sirah oleh 2 orang pengasuh dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Asyariah Kalibaber Wonosobo. Sedulur TV Al-Waha, mari kita lanjutkan bahasan atau sorotan tentang tantangan dari si Habib yang mengatakan begini. Saya siap hengkang dari NKRI. Saya siap hengkang dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tantangan ini saya anggap tantangan berat. Benar, tantangan berat ini. Tantangan berat bagi siapa? Bagi kita semuanya warga negara Indonesia. Karena dia telah merasa kuat sehingga dia berani membuat tantangan semacam itu. Habib-habib yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, betapa arogansinya. Dengan dia mengucapkan kalimat tantangan semacam itu, menunjukkan bahwa dia dan mereka semuanya itu adalah orang-orang yang arogan, sombongnya nggak ketulungan. Kalian semuanya para Habib
Kita itu tidak membenci Anda, para Habib ya. Para Habib, sekali lagi kita perlu tegaskan, tidak ada orang yang mengajari untuk membenci Habib. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWILS dibentuk bukan untuk mengajak orang lain membenci para Habib, tetapi untuk menyadarkan. Gerakan PWILS adalah gerakan penyadaran, bukan gerakan pemberontakan. Bukan mau melakukan makar terhadap negara, bukan mau melakukan terorisme seperti yang dilakukan oleh kelompok sebelah. Nah, dulu dipelwah, untuk apa PWILS didirikan? PWILS itu adalah gerakan penyadaran dan kesadaran. Menyadarkan para Habib jangan sampai lagi sekarang nggak perlu dan nggak laku ketika kalian mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Jangan lagi berpikir yang pakai jubah dan pakai sorban itu orang soleh. Tidak. Di Bandung Rene 11. Nggak bisa. Ini merdekakan. Merdekakanlah. Udahlah, doktrin-doktrin itu lepaskan. Sudah saya terlalu banyak melihat kasus dan mendengar kasus dan merekam kasus terlalu banyak saya. Gak ada itu semua. Manusia, kesolehan dirinya, ketakwaannya tidak diukur oleh baju, tidak diukur oleh bahasa, tapi diukur oleh karya dalam setiap hari dia perbuat. Itu penting. Iya, hari ini masih laku, tapi nanti ke depan tidak akan laku lagi. Kalian akan percuma mengaku sebagai keturunan Nabi di Indonesia ini. Karena apa? Karena sudah terbukti, baru kurang lebih 3 tahun. PWILS itu umurnya baru 2 tahun. Jangan salah ya. Kenapa saya tadi katakan 3 tahun? 3 tahun dari mulai Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantan itu merilis tesisnya tentang batalnya klan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad. Dan kemudian 1 tahun setelah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantan itu merilis tesisnya, didirikanlah perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Jadi baru genap 2 tahun saja, itu kalian yang namanya Habib itu di berbagai tempat seluruh penjuru Indonesia udah mulai nggak laku ya. Jadi kalau kalian tetap arogan semacam itu, sombong-sombong amat sampai mengatakan siapa saja yang bisa mengusir Ba'lawi dari bumi Indonesia ini saya siap hengkang, sadarilah Beb ya, itu adalah bentuk kesombongan. Bentuk kesombongan. Sehingga di kepalamu itu terpasang peci kesombongan kaum beriman. Menganggap orang lain semuanya rendah. Kamu merasa paling besar. Oke lah, kita akui saat ini. Saat ini kita masih mengakui bahwa pengaruh kalian para Habib di Indonesia itu masih cukup besar. Itu harus diakui. Harus diakui. Saya mengakui dengan jujur bahwa pengaruh Habib di lingkungan, di masyarakat, bahkan di pemerintahan masih sangat kuat. Tetapi sekuat-kuatnya apapun, saatnya nanti pasti akan lemah. Dan kalian nanti akan menyesal, Beb. Ya, karena apa? Gerakan PWILS ini adalah gerakan penyadaran. 2 tahun saja membuat kalian semuanya kalang kabut, membuat kalian banyak yang mati. Saya bilang banyak yang mati akibat kesombongan mereka. Ada yang mubahalah tiba-tiba mati, ada yang di panggung mati dan lain sebagainya. Jadi ini baru 2 tahun. Dan perjuangan itu dibutuhkan waktu bukan 2-5 tahun. Puluhan tahun yang akan datang, itu nanti kalian semuanya akan tergerus oleh roda-roda penyadaran, roda-roda kesadaran masyarakat Indonesia. Jadi, mulai hari ini, mulai detik ini ya Beb, saya sarankan kalian semuanya nggak perlu lagi ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Hiduplah bersama kami. Toh kami juga tidak serta-merta akan mengusir kalian. Karena apa? Bumi Indonesia ini terbuka untuk siapa saja. Bukankah di negeri Indonesia ini yang ada di Indonesia ini dari berbagai suku, bahkan dari berbagai negara. Bukan hanya dari Yaman, dari Amerika, dari Belanda, semuanya kumpul ada di Indonesia. Boleh. Asalkan ketika kalian ada di Indonesia ini, jangan sampai kemudian berusaha menguasai kayak bangsa Yahudi Israel. Sudah ditolong, malah menggonggong dan menggigit yang menolong. Nah, begitu. Jadi, kalau kamu mengatakan siapa saja yang bisa mengusir Habib-Habib dari Yaman, kami akan siap hengkang dari NKRI. 1, itu adalah kesombongan kalian.
yang menunjuk pada kesombongan kaum kalian semuanya. Itu kesombongan, mentang-mentang kaya, mentang-mentang punya pengaruh di pemerintahan, mentang-mentang lagi dicium kakinya oleh muhibin-muhibin yang masih bodoh. Kalian sombong. Dan berapa banyak kesombongan-kesombongan kaum terdahulu itu hancur. Namrus, betapa sombongnya Namrud, dan betapa besarnya istana kerajaannya. Dia cukup hancur oleh seekor serangga yang masuk ke telinganya. Betapa sombongnya Fir'aun, dia hancur oleh sebatang tongkat Nabi Musa. Jadi kesombongan kaum terdahulu itu hancur semuanya. Mereka, siapa nyana Raja Namrud yang gagah perkasa itu hancur hanya dengan satu gigitan serangga, Beb. Begitu pula kalian semuanya, para habib yang masih merasa sombong, yang masih merasa suci nasabnya, yang masih merasa golongannya itu golongan yang pantas untuk dipuja, untuk dicium kakinya. Pada saatnya nanti kalian akan hancur. Entah 10-20 tahun yang akan datang, kalian akan hancur sendiri. Karena apa? Sudah waktunya kalian terbuka semuanya. Dan sekarang juga kalian harus sadar bahwa ternyata berdasarkan fakta dan data tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Muhammad. Jadi perlu diingat bahwa kami di PWI Laskar Sabilillah itu bukan mau mengusir siapapun, termasuk mengusir kalian. Kita hanya meluruskan sejarah. Dan kalau kalian mengatakan siapa yang bisa mengusir kami dari bumi Indonesia ini, jangan salah. Pihak imigrasi selalu melakukan penelitian terhadap kalian semuanya. Dan sudah banyak yang dideportasi akibat mereka berstatus sebagai pengungsi dan imigran ilegal. Sudah banyak. Kalau kamu bertemu dengan saya tunjukkan bukti-buktinya bahwa sudah banyak orang-orang yang mengaku sebagai habib terus dideportasi. Sudah banyak. Saya nggak perlu dulu, belum saatnya kita buka semuanya data-datanya. Ya, sudah banyak yang dideportasi, Beb. Terus hubungi saya dah. Nanti tak kasih tahu. Tunjukkan buktimu. Tunjukkan bukti omonganmu bahwa kamu akan pergi dari NKRI dengan sendirinya tanpa diusir. Tunjukkan kamu kepadaku. Hubungi nomor saya di 0882 1498 123. Tak kasih itu data-datanya golonganmu yang sudah dideportasi. Kalau sudah tak kasih deportasi, kamu tidak pergi juga, tak usir sekalian. Ya. Jadi ini, Beb, sekali lagi, janganlah menjadi orang sombong kayak begitu. Oke? Sadar. Dan mari kita semuanya sedulur TV Allah sadar dan menyadarkan saudara-saudara kita yang masih terbelenggu oleh kebohongan mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.